Lifehouse Family, sebentar mari kita siapkan hati kita, catatan kita, Alkitab kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan mengubahkan kita semua yang akan disampaikan oleh Pastor Rubin Ong. Sebelum itu, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami hendak menyambut kebenaran firman-Mu dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Kami datang rendahkan hati kami, rendahkan diri kami untuk menyambut apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bicaralah kepada masing-masing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, thank you Pastor Wigan untuk kepercayaan pagi ini saya bisa ada di Lifehouse Family. Nah, oke, langsung saja tanpa bermaksud menggurui, sok tahu, sok pinter, sok hebat. Saya nggak mau datang dengan hati seperti itu, percayalah. Saya ingin berbagi hari ini, nggak tahu dari tadi kita worship gitu. Saya udah siapkan beberapa materi sebetulnya. Ya saya khotbah satu saja, tapi ada beberapa materi yang saya siapkan. Tapi kata-kata ini menggema sekali di hati saya, yaitu tentang metamorfo. Metamorfo itu kalau Bapak Ibu tahu itu berasal dari bahasa Greek, bahasa Yunani. Ya, artinya adalah itu tuh, metamorfose atau transform, perubahan yang kemudian terjadi. Ya, ini bicara soal perubahan. Nah, saya katakan ini buat Bapak Ibu semua, bayangkan dunia kita ini sekarang berubah sekali, cepat berubah. Ya, berubah, semuanya berubah. Kebaktian berubah, ya. Saya bahkan melihat gedung-gedung gereja yang besar-besar, ya saya nggak tahu sampai kapan, ya. Apakah nanti ke depan bisa dipakai seperti yang lalu, saya juga belum tahu. Tapi saya pikir mungkin akan terjadi banyak perubahan ke depan. Bisnis berubah, semuanya berubah, ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Seorang penulis namanya Harry Cloutes, dia berkata begini, dasar dunia bergerak itu perubahan. Sebab kalau nggak ada perubahan, dunia statis. Nah kalau statis ya nggak ada pergerakan. Nah tergantung respon kita dalam perubahan seperti sekarang ini. Sebab ada orang yang begini, seringkali menolak perubahan. Marah terhadap apa yang terjadi. Kok bisnis saya jadi hancur sekarang? Ya kan? Cara-cara lama sudah tidak bisa dipakai lagi. Bayangkan ya. Dulu kan begini, ada orang di tengah-tengah yang namanya trader kan. Apa itu namanya? Broker, maafkan ya. Jadi ada yang di tengah-tengah misalnya. Ya dulu produsen mesti lewat di tengah dulu baru ke konsumen. Sekarang nggak bisa. Sekarang antara produsen dengan konsumen sudah nyambung. Ya Bapak Ibu sekarang, yang misalnya punya toko di mana yang dikontrakin. Kayak misalnya, ya maaf saya sebut ini. Mau di Tanah Abang lah, mau di Glodok lah. Nah saudara yang punya ruko misalnya yang dikontrak-kontrakin, nggak apa-apa. Tapi sekarang saudara mungkin rasa berubah ya. Coba, orang punya toko sekarang, nggak perlu, maksudnya begini, bisnis nggak perlu lagi punya toko kan. Semua sudah buy online semua. Ya, nah saya nggak akan jelaskan, Bapak Ibu pasti tahu lah perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Cuman begini, saya ingin mengajak jemaat yang ada di tempat ini, mari begini. Kita betul-betul menyadari bahwa di musim-musim perubahan seperti sekarang ini, nah ini ada satu kata yang saya mau sodorkan buat Bapak Ibu. Kita mesti kooperatif dengan Tuhan. Mesti kerjasama. Katakan kerjasama Bapak Ibu. Kita mesti kooperatif. Kalau enggak nanti kita ngomel, kita kecewa, kita stres, kita depresi, kita marah. Ya. Nah ya kita mesti kembali untuk berpikir kooperatif, kerjasama. Nah percayalah, tujuan semua perubahan yang terjadi itu Tuhan selalu punya maksud ilahi. Ya, karena tujuannya adalah jelas supaya begini, ibadah kita jadi benar. Nah, kalau saya bilang ibadah tidak ada urusan dengan tepuk tangan di gedung gereja, bukan. Ibadah bukan soal main musik keren lah. Tadi pemain musiknya keren, bayangkan. Lucky, bayangkan. Saya kenal Lucky lama banget. Lucky keren kan mainnya, lead gitarnya bayangkan mendayu-dayu, menyayat-nyayat hati. Udah deh. Itu kalau ada gadis lagi cari pacar, aduh langsung dapat inspirasi saya percaya ya. Nah bukan soal itu, ibadah itu ditulis di Alkitab Perjanjian Baru. Kan ditulis dengan kata Eusebia. Ya, Eusebia itu artinya apa? Karakternya seperti Kristus. Jadi kita mesti punya keserupaan dengan Kristus. Itu tujuan ibadah. Makanya betul
kita kalau ibadah tidak ke arah ke situ, nanti begini, ibadah kita hanya untuk itu saja. Apa sih? Membuat kita tuh secara perasaan agama terpenuhi, tapi hidup tidak berubah. Pernah lihat nggak ada orang nyanyi tapi tetap sombong? Ya banyak. Pernah lihat ada orang nyembah bahasa roh, tapi tetap curang juga. Nah, masalahnya adalah karena begitu, kita tidak fokus kepada tujuan ibadah adalah karakter yang berubah. Ya, saya misalnya, ya nggak terlalu pinter khotbah lah. Ada 2 doktor lo bayangkan, yang jagoan khotbah semua kan. Satu adalah pendeta Ruli, ya satunya lagi adalah pendeta Wigan. Mereka ini pengkhotbah hebat semua, bayangkan. Podcast mereka dilihat oleh seluruh dunia sekarang. Mungkin ya, ada mungkin dari orang beberapa negara yang lihat lah podcast beliau-beliau ini. Yang tiap hari apa itu, Pastor Wigan? Kamis kalau nggak salah ya. Saya beberapa kali nonton diberkati, ya, yang terakhir yang gereja ABCD itu sama Dr. Pastor Yohanes Setiawan, saya diberkati, saya lihat wah luar biasa, mereka punya sudut pandang. Nah tapi begini sekali lagi, bahwa tujuan semua itu adalah karakter berubah, kalau enggak ya buat apa? Ngapain kita capek-capek di sini ngumpul tepuk tangan nyanyi, di musik siapkan yang terbaik, kalau karakter kita tidak berubah, ya percuma. Kita gagal dalam tujuan ibadah. Hopefully Life House Community ini atau Life House Family, kita punya karakter yang berubah seperti yang Kristus mau. Amin Bapak Ibu. Sebab penting banget. Nah, coba kita lihat sekarang di kitab 2 Korintus pasal 3. Ya, saya akan membaca satu ayat saja di ayat yang ke-18. Coba kita lihat 2 Korintus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-18 dari Alkitab kita. Perikopnya LAI menulis adalah itu pelayan-pelayan perjanjian baru. Dengan konteks begini, bahwa pelayanan perjanjian baru bukan lagi pelayanan fisik, tapi pelayanan spirit, pelayanan roh. Ya. Nah kalau saya bilang roh, Bapak Ibu, Alkitab bilang roh, itu ini bicara soal mentalitas sebetulnya. Karena kalau bicara manusia roh, itu nggak hanya sekedar seperti tadi saya katakan, pinter nyanyi lagu rohani, pinter bahasa roh, bukan itu isunya. Tapi itu tadi, mentalitasnya, ya karakternya berubah tidak. Nah, konteksnya kalau kita lihat di ayat-ayat atas, nanti Bapak Ibu baca keseluruhan dari kira-kira ya 18 ayat, Bapak Ibu bisa baca keseluruhan ya dari 2 Korintus 3 itu. Yang ditulis Paulus begini ternyata, bahwa pelayanan yang secara lahiriah itu berdampak. Wajah Musa kan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan begitu turun dari Gunung Sinai kan. Tapi pudar kemudian, pudar. Nah pelayanan-pelayanan yang model begitu itu lebih banyak memang ke penghakiman. Makanya seringkali kenapa Paulus menegur orang jangan kembali kepada pola hukum-hukum Taurat misalnya. Ya, karena begini seringkali ini roh agamawi ya. Orang suka hukumnya tapi membuang Tuhan. Nah lewat hukum itu orang mengendalikan orang lain. Nah itu model-model begitu tuh ya. Makanya kadang-kadang kan terlalu banyak hukum sampai orang dikendalikan. Hubungan jadi rusak. Kemudian Tuhan gak ada lagi. Nah makanya Paulus tegur. Tapi pelayanan perjanjian baru harusnya hukum itu tidak lagi tertulis di kertas. Tapi tertulis di loh hati kita di dalam. Nah itu yang Paulus katakan. Nah kemudian waktu kemudian dia tutup di ayat 18. Dia berkata begini. Kalau kita membaca di ayat 17. Thank you di multimedia. Coba kita lihat di ayat 17, Bapak Ibu coba lihat di ayat ini, ya 17. Sebab Tuhan adalah apa Bapak Ibu? Roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ akan ada apa? Kemerdekaan. Yang setuju katakan amin. Kata roh berasal dari kata ruah, penuma. Itu artinya angin. Angin itu merdeka banget. Merdeka. Coba. Angin kita bisa rasa, tapi kita nggak tahu dari mana dia datang atau kemana ia pergi. Ya dong. Coba. Angin itu nggak bisa diprediksi. Makanya saya suka bercanda, hati-hati sama yang suka buang angin. Kita pikir bau kiri, ternyata baunya yang kanan kan. Enggak, angin enggak bisa diprediksi. Negara yang punya kekuatan nuklir kayak Amerika, enggak bisa hadapin kekuatan angin. Namanya misalnya badai Katrina, badai apa lagi. Amerika punya nuklir, tapi mereka enggak bisa hadapin angin. Karena itu kekuatan yang tidak main-main. Bayangkan, kita menangis loh. NTT berduka. Ya, sekolah kita yang di Rote berantakan secara fisik. Tapi puji Tuhan konsolidasi tim hanya dalam waktu sekian hari. Bersama-sama bergerak. Ya puji Tuhan ke depan
kita akan terus konsolidasi. Mungkin Life House juga bergerak ya, Pastor Wigan. Saya nggak tahu ya. Saya lihat di Instagramnya bergerak. Tapi ini kekuatan angin, namanya keren, seroja. Tapi ternyata seroja itu kalau nggak salah kan apa, Pastor Ruli? Seroja itu bunga ya. Bunga seroja kalau nggak salah ya. Tapi kekuatannya ini memporak-porandakan, korban di atas 200 orang. Sampai presiden kita menangis. Dia turun di satu daerah, dia menangis. Saya tahu, saya bisa rasakan kesusahannya. Sebab memang kekuatan angin itu luar biasa. Angin, bayangkan. Nah itu kekuatan roh Tuhan itu. Gak bisa diprediksi, gak bisa dikotakkan, gak bisa kemudian kita kendalikan. Makanya Bapak Ibu gak usah takut. Di mana roh Tuhan menguasai kita, ada kemerdekaan di dalam hidup kita. Amin. Kekuatan apapun gak bisa kalahkan kita. Cuman yang hebat soal angin itu orang Indonesia. Orang Indonesia hebat loh. Gara-gara angin bisa bisnis loh. Namanya tolak angin, coba bayangin. Wah itu keren itu. Coba. Loh, tolak angin saudara jangan ketawa. Pemakainya hampir di atas 60 juta orang. Saya yakin dari wajahnya beberapa pemakai juga, saya yakin. Ya kan? Saya pernah satu kali di persekutuan. Para wanita, bayangkan. Ada satu ibu yang nenteng tas. Depannya H. Depannya H itu, H. Ya, yang limited edition lagi, yang kasar-kasar itu kulitnya. Nah, setaulah Bapak Ibu, saya nggak tahu dari kulit apa itu. Wah, itu kan impiannya para wanita itu. Doa syafaatnya wanita seringkali ditujukan ke situ. Hopefully Ibu Anne jangan. Anne. Ya, coba. Begitu kemudian dia buka atasnya, saya agak melirik ke kanan. Begitu saya lihat, ada barangnya di situ. Dia tertawa tersipu, dia berkata, saya pemakai juga Pak Rubin. Sampai saya berkata, Bu, antara tas sama yang di dalam, itu harganya kan kayak langit dan bumi, pujilah Tuhan. Jauh banget kan. Dia ketawa, tapi saya kemudian menyadari, hebat ya orang Indonesia. Nah, roh Tuhan itu kekuatan yang membuat kita merdeka. Itu semua ada di dalam. Gak ada urusan dengan yang di luar. Makanya coba, saya katakan ya udahlah, nggak usah keren-keren di depan. Tapi ditekan satu titik stres, ditekan satu titik maki, ditekan satu titik sombong. Karena masalahnya ada di dalam. Nah Tuhan mau metamorfe itu adalah perubahan bukan soal penampilan luar. Tapi apa yang ada di dalam. Keren boleh, tapi waktu ditekan dengan semua situasi, kita tetap punya respon yang benar nggak? Ya. Saudara jangan lihat orang dari kerennya, Saudara jangan lihat orang dari gelarnya, saudara jangan lihat orang dari penampilannya, sudah. Orang ketahuan aslinya waktu ditekan. Rubin Ong ketahuan aslinya, bukan lagi khotbah. Rubin Ong ketahuan aslinya waktu ditekan. Ya, saya menyadari kalau saya tidak punya perubahan dari dalam, sudah. Boleh jago bicara, boleh jago berteori, tapi kita tidak akan kuat. Realita di luar berat, Pak. Dan kondisi ke depan apakah makin mudah? Enggak. Saudara pikir dengan diketemukannya vaksin semua akan baik-baik? Enggak. Hantaman akan makin kuat terjadi di depan sana. Tapi enggak usah takut sekali lagi. Di mana ada roh Tuhan, ada kekuatan yang tidak terbatas. Nah kemudian Paulus berkata di ayat yang ke-18. Dia berkata begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah apa Bapak Ibu? Roh. Maka kita apa? Diubah. Katakan diubah. Menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah kata diubah itu, highlight kata itu. Transform. Itu adalah, itu tadi, metamorfe. Ya dari situ kita tahu istilah biologi kan. Metamorfosa. Metamorfose, itu pelajaran biologi SD kali ya. SD kelas berapa lah. Ya, saya nilai biologi kurang bagus banget. Ya, bukan bodoh. Masa wajah begini bodoh sih? Nah, gurunya nggak ngenakin. Ya galak, suka lempar penghapus begitu. Ya udah, wajahnya kayak kentang, galak lagi coba bayangkan. Jadi kita, waduh galaknya luar biasa. Makanya betul saya belajar ya. Pesan tidak berguna kalau si pembawa pesan tidak punya kesan dalam kehidupan. Jadi orang boleh punya pesan hebat. Kalau hidupnya nggak punya kesan. Pesannya nggak didengar. Nah gara-gara itu yang diajar saya nggak dengar. Nah, tapi kemudian saya belajar bahwa
Kata metamorfosa itu kan jelas. Itu perubahan yang radikal. Dari bentuk misalnya ulat, kemudian jadi apa Bapak Ibu? Kepompong. Nah, waktu di masa jadi kepompong ini, inkubasi, itu paling gak enak. Saya nggak tahu, sementara kita lagi dengar ini, ada beberapa saudara yang lagi ada di posisi kepompong sekarang. Gak ada orang mau dekat. Kesepian, sendirian. Prosesnya nggak gampang. Tiba-tiba orang yang baik sama kita tinggalin kita. Ada mungkin yang sedang begitu tuh. Sedang mengalami proses di mana kita ada di masa inkubasi. Semua fasilitas hilang. Ya, kayaknya begini. Kita nggak ngerti nih, bagaimana ini ke depan. Gak apa-apa Bapak Ibu, nikmati saja sudah. Saya kalau ditanya orang, Pak Rubin, di masa sukar begini, Bapak punya prinsip apa? Saya punya prinsip begini. Saya mau menikmati ketidaknikmatan dengan cara senikmat-nikmatnya dalam kehidupan. Saya ulangi, saya mau belajar menikmati ketidaknikmatan dengan cara senikmat-nikmatnya dalam kehidupan. Saya ulangi, saya mau belajar menikmati ketidaknikmatan dengan cara senikmat-nikmatnya dalam kehidupan ini. Kalau sekarang saya mau ada di masa inkubasi, kepompong, gak apa-apa. Gak ada sorot lampu kan. Bayangkan setahun lebih ya. Kita pelayanan semua, wah ya Pastor Wigan juga ngalami saya yakin. Semua jadwal berantakan, gak apa-apa nikmati saja. Ada beberapa orang yang kadang-kala begini, salah mengerti sama kita, gak apa-apa juga. Ada beberapa orang tuduh, penakut ini jarang keluar. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Ada beberapa masa, saya gak tahu, Bapak Ibu mungkin ada di masa seperti ini. Nikmati saja sudah. Sampai satu kali nanti, saya percaya, setelah jadi kepompong, maka yang luar biasa akan muncul apa? Butterfly. Ulat yang tadinya ada di tanah, becek, kotor, bau. Kemudian Tuhan ubahkan, kemudian gini, terbang di atas. Nah itu perubahan yang Tuhan mau. Tapi perubahan itu harus dari dalam Bapak Ibu. Bukan perubahan lagi seperti pola perjanjian lama. Yang cuma lahiriah. Nah sekarang. Saya ingin tarik beberapa prinsip penting untuk kita berubah. Yang pertama Bapak Ibu. Konteks ayat ini kan Paulus sedang berbicara tentang orang Israel. Orang Israel keluar dari Mesir. Itu jumlahnya 3 juta jiwa kira-kira. Ya saya nggak tahu. Menurut Pak Ruli berapa jiwa kira-kira? Pak Ruli kan memang pakar di perjanjian lama. Kira-kira menurut Pak Ruli berapa jiwa yang keluar dari Mesir Pak? Kira-kira 3 jutaan? 6 juta? Oh iya, ya. Kira-kira sekian juta. Saya dengar ada yang penafsir berkata 3. Ada juga Pak Ruli berkata 6 juta. Pokoknya sekian juta jiwa. Nah Bapak Ibu begini, tujuan mereka dikeluarkan dari Mesir. Tujuannya kemana Bapak Ibu? Tanah Kanaan kan. Tujuannya untuk beribadah. Karakternya diubahkan. Tapi begini Bapak Ibu. Dalam perjalanan. Ternyata betul. Semua hampir sebagian besar yang keluar dari Mesir itu. Tidak bisa masuk ke Tanah Kanaan. Yang masuk Tanah Kanaan yang keluar dari Mesir cuma 2 orang. Yang pertama namanya Yosua. Yang satu lagi namanya siapa? Kaleb. Arti nama Kaleb keren kan? Anjing. Itu sebetulnya bicara tentang penyembahan itu. Proskuneo kan. Seperti anjing menjilat tangan tuanya. Kan Kaleb artinya anjing kan. Kaleb bukan orang Israel asli kan. Kaleb itu adalah orang luar yang dicangkokkan ke suku Yehuda. Tapi dia seorang yang hebat. Makanya waktu tua pun dia tetap berdampak luar biasa. Sebagian besar mereka mati semua terbantai yang keluar dari Mesir. Yang masuk ke Kanaan itu adalah orang-orang yang lahir di proses di padang gurun. Bayangkan. Saya yakin itu pengubur mayat capeknya luar biasa. Karena tiap hari harus nguburin mayat-mayat bergelimpangan. Karena mereka memberontak. Mereka tidak mau berubah dari dalam. Nah dari apa yang kemudian Paulus katakan. Saya coba tarik beberapa prinsip ya. Saya tidak terlalu jago-jago. Tapi yang saya belajar yang pertama begini ternyata. Mari Tuhan mau untuk kita berubah. Yang pertama adalah berubahlah secara mentalitas. Ya. Berubahlah secara mentalitas. Sebab gini Bapak Ibu. Tujuan kekristenan adalah ini. Ya, makanya saya suka ketawa kalau orang berkata begini. Yuk kita bikin acara supaya roh kita bangkit terus. Roh kita hidup. Udah, enggak usah kita berpikir ke situ. Yang bisa menghidupkan roh itu cuma Tuhan. Ya, roh kita sudah hidup. Roh kita sudah bangkit. Yang setuju dengan saya katakan amin.
Karena Tuhan yang menghidupkan. Cuman masalahnya kita adalah di cara berpikir, Bapak Ibu. Mentalitasnya yang perlu kita ubah. Makanya betul, orang Israel secara fisik keluar dari Mesir. Tapi begitu ditekan ternyata rohnya Mesir masih ada di dalamnya mereka. Mentalitasnya. Satu hamba Tuhan pernah berkata begini, saya setuju. Mengeluarkan Israel dari Mesir itu gampang. Pakai saja mujizat. Makanya saya kemudian menyadari, jangan membangun iman di atas mujizat. Tidak akan kuat. Oh iya, saya tidak mau membangun iman di atas mujizat. Pak Rubin tidak percaya mujizat. Ya ampun, tiap hari saya ngalami mujizat. Kalau sampai hari ini saya bisa ada, itu mujizat. Mujizat banget. Oh iya. Mungkin saya sebut nama nggak apa-apa lah ya, nggak berdosa ya. Wigan, ya Pastor Wigan. Ya, saya kenal Pastor Wigan cukup lama, puluhan tahun kenal. Dari dia kurus kayaknya. Saya enggak tahu ya. Dulu kayaknya kamu pernah pakai kaos ya. Saya pernah kurus begitu. Ya, dari puluhan tahun. Sampai kemudian di Sydney kita ketemu beberapa kali. Ya, saya mau beritahu buat Bapak Ibu begini. Bahwa, jadi mau ngomong apa lupa weekend. Gara-gara kamu ketawanya nggak lepas sih kayaknya. Jadi saya, coba. Yang saya mau beritahu adalah begini Bapak Ibu. Bahwa dalam proses kehidupan, dalam proses apapun, Tuhan itu mau sekali lagi tujuannya adalah mentalitas yang diubahkan. Oh, saya ngalami mujizat. Sering banget. Ya tanyalah Pastor Wikan. Dia paling nggak tahu hidup saya. Dia paling nggak tahu hidup keluarga saya. Oh ya, sampai hari ini saya nggak bisa berkata, woi semua karena kehebatan. Enggak. Setiap kali saya mau pelayanan pun saya sadar. Semua karena kepercayaan dari Tuhan. Tapi kemudian saya menyadari begini Bapak Ibu. Bahwa mengeluarkan Israel dari Mesir itu gampang sekali. Pakai mujizat keluar. Tapi yang susah. Mengeluarkan Mesir dari Israel gampang. Tapi yang paling berat ini pertempuran. Adalah mengeluarkan Mesir dari Israel. Oh, mengeluarkan Israel dari Mesir gampang. Mengeluarkan Israel dari Mesir gampang. Bikin mujizat, orang bisa keluar dari Mesir. Cuman pertanyaannya kan begini, apakah Mesir yang ada di dalamnya itu sudah keluar dari hidupnya? Sebab begitu ada kebutuhan, begitu ada desakan, makanya betul orang Kristen termasuk saya, ketahuan aslinya adalah coba saja waktu hidupnya ditekan. Semua pintu tertutup kiri kanan depan belakang. Apakah kemudian begini, mentalitasnya berubah dalam kehidupan? Ya, saya menyadari ketika tekanan terjadi Bapak Ibu. Kemudian yang terjadi apa? Orang Israel begitu ditekan. Bayangkan mereka itu baru lewatin itu tuh. Apa? Laut Merah kan? Laut Merah. Mereka baru lewatin Laut Merah. Mereka berjalan di laut yang sudah dibelah. Kering kan? Ya kiri kanan tuh temboknya pakai air. Sampai teman saya bercanda. Itu ide pembuatannya SeaWorld katanya. Jadi dunia laut itu ada di situ tuh ide pembuatannya. Yang di Ancol, yang di mana sih? Marina Bay di Singapura. Cuman kalau di Ancol kan pakai kaca. Kalau ini pakai apa? Pakai air. Jadi waktu mereka jalan bayangkan. Mereka dapat hiburan. Itu beberapa ikan kasih salam sama mereka. Shalom begitu. Mereka jalan itu di laut kering. Baru selesai mereka ngalami mujizat begitu. Nyampe ke satu tempat namanya Mara. Di Mara mereka marah. Mereka sampai di Mara. Mara artinya pahit. Mereka marah. Mereka kemudian berkata begini. Apa Mesir kurang kuburan sih? Ya kan? Ya kembalikan lagi kami ke Mesir. Ya udahlah kami ke Mesir lagi saja. Enak di Mesir. Padahal di Mesir yang terjadi apa? Mereka diperbudak. Mereka ditindas. Mereka dihantam. Mereka hidup tidak punya identitas. Mereka hidup dari belas kasihan orang bayangkan. Mereka betul-betul disiksa. Tapi begini, mereka mau menikmati yang begitu. Karena ternyata yang di dalamnya nggak berubah. Oh ya, saya menyadari ini pertempuran yang tidak gampang. Makanya saya akan dorong jemaat Lifehouse yang ada di tempat ini. Mari kita kembali berubah secara mentalitas. Cara berpikir memang harus berubah. Saya harus katakan ini buat Bapak Ibu semua. Tekanan masalah itu biasa. Yang luar biasa adalah
Kalau kita sampai ditaklukkan oleh tekanan dan masalah, mari punya respon yang benar. Apapun yang terjadi, percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Jangan marah, jangan ngomel, jangan kecewa, jangan salahkan siapapun. Jangan kemudian bicara, bahasa kerennya, nyinyir. Jangan kemudian tuding yang lain. Jangan kemudian salahkan keadaan. Jangan. Mari tunjukkan bahwa kita punya mentalitas berubah. Tekanan itu justru membuktikan kekristenan dibangun di atas dasar apa. Jadi yang pertama Tuhan mau begini, yuk berubahlah secara mentalitas. Pernah lihat gak ada orang yang janji tapi gak suka tepati? Pernah lihat gak ada orang ngomongnya besar tapi gak dia buktikan apapun? Pernah lihat gak ada orang pelit banget? Ya. Pernah lihat gak ada orang pengennya hidup enak tapi gak mau kerja keras? Saya tahu semua itu karena apa? Masalahnya ada di mentalitas. Saya putuskan sampai hari ini untuk saya belajar menjauhi yang begitu. Ya, saya sadar diri sebagai pelayan Tuhan, kalau mentalitas saya tidak benar, mending saya tidak usah pelayanan. Loh, kita mau buktikan apa? Maaf ya, kalau cuman pinter ngomong, banyak yang jagoan bicara, Pak. Saya menyadari begini, mentalitas itu pentingnya sekali. Mentalitas itu begini, Bapak Ibu. Sistem nilai di cara berpikir. Untuk kita merespon terhadap semua stimulus yang terjadi di sekitar kita. Saya berdoa hari ini, yang ada di tempat ini, udah. Jangan ngomel, jangan kecewa. Jangan berkata begini, dunia lebih baik. Jangan berkata begini, di luar Tuhan kayaknya lebih enak. Jangan. Tuhan kita tetap baik apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Kalau ada yang lagi susah hari ini, udah. Tidak perlu kecewa. Yuk tunjukkan bahwa kita mentalitas kita berubah. Sorry ya, jangan lagi ada yang di sini punya mental victim. Mentalnya korban terus. Ya, waduh, gak ada yang sesusah saya. Sudah, saya ini paling susah. Jangan. Ya, kita jangan lupa, we are more than a conquerors. Kita ini lebih dari para penakluk. Roma 8 berkata, kita ini lebih dari, terjemahnya Indonesia, kita ini lebih dari para pemenang, lo bayangkan. Kita lebih dari para penakluk. Kata pemenang di situ, bahasa Yunaninya pakai kata keren, hupernako. Hupernako itu gini, mentalitasnya pemenang. Saya berharap di tengah kesulitan seperti sekarang ini, di tengah orang berkata, lagi susah, tetaplah memberi. Di tengah orang berkata begini, untuk mikir diri sendiri saja susah, tetaplah perhatikan orang lain. Sebab mentalitas kita memang berbeda dalam kehidupan. Ya, saya agak jarang lihat Netflix, jarang. Kadang-kala saja, kadang waktu lah ya. Tapi kemarin TV di rumah agak sedikit rusak, tapi ternyata gak rusak. Keponakan saya pintar IT, dia berkata sama istri saya, dia berkata, "Ku, itu tolong dibeginikan saja, pasti keluar lagi kok gambarnya." Betul, dicoba ternyata keluar. Saya kemudian coba, saya lihat Netflix, muncul film Paulus. Paul, the Apostle of Christ. Lihat itu film baru. Ada yang sudah lihat gak? Kok kayak saya promosi Netflix saya ya? Enggak lah, enggak, Pak Edi, saya enggak promosi Netflix, percayalah ya, jadi Bapak ketawanya. Ya oke, ada yang sudah lihat belum? Lihat. Itu film baru, asik banget film itu. Saya baru tahu, itu Paulus di masa sebelum dia dibunuh oleh Nero. Wah, saya bisa masuk ke dalamnya. Lukas ada itu di situ. Dia dihajar, disiksa begitu luar biasa. Ada Priscilla, Aquila. Ya, tapi waktu saya melihat itu kemudian begini. Oh iya, kekristenan ternyata begitu. Sementara kadang-kala kan di KKR kita suka dengar begini. Dulu saya susah, setelah ikut Yesus saya kaya. Dulu saya berat, setelah ikut Yesus saya diberkati luar biasa. Dulu kendaraanku stangnya lurus, sekarang stangnya bulat. Dulu mobilku makan rumput karena kijang, sekarang makan daging karena jaguar. Orang tepuk tangan luar biasa. Oh iya, dulu saya pemain sepak bola kampungan. Begitu kenal Yesus, saya jadi pemain dunia, sedap. Boleh. Tapi tahu nggak? Kalau kita lihat Paulus, dia berkata begini. Dulu saya orang hebat, setelah kenal Yesus, saya susah.
saya anggota Sanhedrin, keanggotaan nomor 6.000 dari suku Benyamin, orang terhormat, penganut hukum Taurat. Dulu saya punya kedudukan, suara saya punya power, dulu saya punya pengaruh. Tapi begitu ikut Yesus, saya menderita, saya dianiaya, saya kayak anjing dipukuli tiap hari. Saya bandingkan, saya berkata, yang kita ajar selama ini benar atau tidak ternyata. Makanya sorry to say, kekristenan sekarang rapuh. Oh ya. Saudara berpikir orang-orang yang melakukan banyak hal yang mengagetkan Indonesia? Apa yang terjadi di Makassar, di beberapa kota? Pekerjaan sederhana, orang-orang biasa. Saya tidak ngajak kita model kayak begitu. Tapi kemudian saya sadar, iya ya, kita rapuh di dalam ternyata. Bahkan sorry ya, standar sukses dunia sekarang sudah masuk ke gereja. Kalau kita tidak berubah dari dalam. Saya sih berharap ya pandemik ini membuat kita berubah dari dalam. Berharap. Nanti kalau kita lewati ini, sorry ya, jangan ada lagi yang sombong. Jangan ada lagi gampang iri hati. Jangan lagi ada pecah-pecah. Kita berubah dari dalam. Jujur dari hati yang paling dalam. Saya tuh senang banget loh. Pastor Wikan dipakai Tuhan. Saya senang banget. Cuman saya selalu bilang sama Pastor Wikan, hati-hati dalam kehidupan. Ya, setiap kali kita ngobrol kan, saya selalu kasih tahu, tetap tulus hati. Ya kan, saya selalu bilang begitu kan, saling menasihati. Wikan juga saya berkata, tolong kasih masukan buat saya. Kalau perlu saya direview, saya ditegur. Sebab saya tahu sekali lagi, kalau dalam nggak berubah, waduh. Saya pakai bahasa ini, terbantai kita di luar sana. Ya, terbantai oleh uang, terbantai oleh ambisi, terbantai oleh keinginan, terbantai oleh keegoisan. Please, Life House Family, yuk. Tuhan mau mentalitas kita berubah. Mari begini, jangan kita cuma keluar dari Mesir. Tapi kita harus sadar begini, Mesir memang sudah keluar dari dalam hati kita. Waktu ditekan, kita tetap bersyukur. Waktu ditekan, kita tetap memuji Tuhan. Kita susah, tapi tetap memberi. Kita butuh ditolong, tapi tetap menolong. Kita perlu didoakan, tapi tetap mendoakan. Kita sendiri lagi terjepit, tapi kita tetap akan melayani Tuhan. Sampai kapanpun. Sebab ini, yang di dalam kita berubah. Sorry, jangan cuma tampil keren-keren. Biasa itu. Di dunia sana yang keren banyak lah. Saya paling larang di jemaat Serpong. Kesaksian ini ganti tas, ganti mobil. Ya, naik first class di foto, posting di Instagram. Saya berkata, gak usah. Sorry ya, itu dunia punya yang begitu. Sayang sekali, saya sedih. Gereja selalu mengukur sukses dari begituan. Mau sampai kapan kita? Hopefully pandemik ini mengubah kita dari dalam. Jangan lagi ada yang curang. Ya, sudah terlalu lama kita diketawain dunia. Sudah terlalu lama. Saya dedikasikan hidup saya untuk tubuh Kristus. Saya kalau lihat gereja terpecah-pecah. Gara-gara kekuasaan, ambisi, fasilitas. Saya tidak rela. Saya suka pukul meja. Saya berkata, Tuhan, kita salah ngajar kayaknya. Tuhan mau kita berubah dari dalam. Sebab kalau enggak kita terlempar mundur ke belakang. Kan kita semua anak-anak Allah yang setuju katakan amin. Kita bukan budak. Saya sederhana tapi sorry, saya bukan budak. Makanya orang kalau tidak berpikir budak, orang sekelilingnya tidak layak perlakukan dia seperti budak. Orang kalau berpikir seperti raja, dia tidak akan diperlakukan seperti budak. Kenapa dunia perlakukan kita seperti budak?
Karena cara berpikir kita seperti Buddha. Kalau orang punya cara berpikir seperti raja, jangan pernah mau dunia perlakukan kita kayak Buddha. Sebab kita bukan Buddha. Kita raja. Yang kedua, Tuhan mau kita berubah dalam cara kita menyembah. Ya, Tuhan mau kita berubah dalam cara kita menyembah. Bapak Ibu, Israel keluar dari Mesir. Di Mesir mereka punya penyembahan. Adalah ini, materialisme semuanya. Sebelum pandemik bulan Februari, saya bawa komunal pergi ke Israel. Dalam anugerah Tuhan. Pulang tanggal 19 Februari, kita jalan tanggal 5. Setelah itu lockdown di mana-mana. Karena pandemik. Nah, karena beberapa orang belum pernah pergi ke Mesir. Jadi akhirnya 2 minggu itu perjalanannya ada termasuk ke Mesir. Nah, yang sering pergi ke Israel, saya yakin. Pastor Wigan, Pastor Ruli, atau yang lainnya ya. Mungkin pergi ke Israel, pernah ke Mesir juga. Biasanya kita salah satunya dibawa ke museum yang ada di Mesir. Ya kan? Museum di Mesir itu ya. Nah, saya paling gak feel oke sebetulnya ya. Tapi karena beberapa belum pernah ya, udahlah. Tapi saya kemudian di situ belajar. Yang ada di situ apa? Semua adalah patung-patung, materialisme, kebesaran-kebesaran dunia yang dipertontonkan, emas dan sebagainya. Bisa bayangkan gak? 420 tahun Israel diperbudak. Mereka itu tidak kenal Tuhan itu siapa. Mereka pikir Tuhan itu ya materialisme. Mereka pikir Tuhan itu ya begitu tuh. Dalam bentuk fisik, patung, liturgi, gambar. Ya begitu. Makanya mereka waktu keluar dari Mesir, mereka gak kenal siapa Tuhan. Bapak Ibu tahu, waktu Musa dipanggil oleh Tuhan. Ya, ada api di semak, tapi semaknya tidak terbakar. Musa tanya begini, kalau mereka tanya, siapa yang mengutus aku? Aku harus jawab apa? Tuhan berkata begini sama Musa, katakan, I am that I am. Aku adalah aku. Tapi akunya ini kan gak kelihatan. Sementara orang Israel 400 tahun lebih ada di paradigmanya mereka. Bahwa penyembahan itu harus kelihatan. Gak asik kan kalau gak ada tempat. Gak asik lah kalau gak ada acara. Gak asik lah kalau gak ada artisnya. Gak asik lah kalau nyanyinya gak kayak Hillsong, kayak Planet Shaker lah. Gak asik lah kalau kemudian gak komplit alatnya. Gak asik lah kalau gak ada lambang-lambang. Gak asik lah. Bahkan sekarang ini ada gereja begini. Bisa menyembah kalau lampunya diredupkan terus pakai asap. Itu kayaknya penyembahnya kusuk sekali. Sampai saya teringat orang di Gunung Kawi kan. Begitu ketemu Mbah Dukun diasepin juga Bapak Ibu. Nah. Coba saudara. Saya tahu ada beberapa yang pernah lulus di Gunung Kawi, saya tahu ya. Nah, coba kalau lihat di Gunung Kawi, gambar-gambar semua. Semua agama ada di sana. Saya kenal Pak Eko sudah cukup lama. Waktu beliau cerita, saya berkata, ya ampun. Sampai begitu ya. Mesti adakan apa, sesajen dan apa. Nah, orang Israel di Mesir, penyembahannya model begitu. Makanya begitu mereka keluar dari Mesir, mereka bingung. Ini Tuhan yang mana ini? Karena Tuhan menyodorkan penyembahan yang tidak kelihatan. Maksudnya apa Pak Rubin? Penyembahan yang tidak kelihatan itu adalah menyembah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak harus ada di tempat gereja dulu. Tidak harus ada di tempat persekutuan dulu. Makanya Tuhan mau berkata, menyembahlah kamu di bisnismu. Menyembahlah kamu di masyarakat. Yang mau katakan amin. Menyembahlah kamu di pekerjaan. Menyembah di sana. Jangan cuma sadar Tuhan hanya di gedung agama. Tapi kan gak enak. Ya. Jadi kemudian begini, Tuhan menyodorkan penyembahan yang tidak kelihatan. Butuh kejujuran, butuh koneksi dari hati. Makanya Bapak Ibu, waktu Tuhan kasih hukum yang disebut Dasatita. Musa naik ke Gunung Sinai, turun bawa 2 loh batu. Begitu kemudian turun, hukum pertama apa? Yang hafal Dasatita pasti hafal lah. Hukum pertamanya apa? Hukum utamanya apa? Hukum pertamanya apa? Pastor-pastor jangan menjawab, yang lain. Hukum pertamanya apa? Pak, pasti Bapak tahu lah. Bapak ini kayaknya Kristen dari lahir kayaknya ya.
Nah, hukum pertamanya apa, Pak? Pasti ingatlah. Jawaban salah tidak mempengaruhi keselamatan, percayalah ya. Nah, hukum yang pertama apa? Ya itu tuh, wanita luar biasa suaranya lantang semua. Jangan ada ilah lain di hadapanku, kan? Saya mau tanya buat Bapak Ibu semua. Pertama kali yang dilanggar oleh orang Israel hukum keberapa? Begitu Musa turun, mereka lagi menyembah patung lembu emas. Karena mereka ngomong gini sama Harun. Ini Harun, Pak Harun, tolong bikinkan kami Tuhan yang kelihatan. Nah, Harun didesak masa begitu takut. Makanya betul Bapak Ibu semua, kalau nggak kelihatan nggak asik kan. Jadi hukum pertama bahwa dilarang, jangan ada ilah lain padamu selain aku. Mereka langgar yang pertama. Makanya saking marahnya Musa, dia lemparkan loh batu. Bapak Ibu tahu kenapa dia marah? Karena waktu mereka menyembah, mereka kesurupan. Mereka free sex di bawah. Mereka telanjang, maafkan saya. Mereka pesta pora. Makanya betul ya, di mana ada penyembahan berhala, selalu dosa seksualitas. Itu menjijikkan, luar biasa. Tunjukkan saya daerah yang penyembahan berhalanya kuat. Pasti roh seperti ini yang sangat kuat. Ekspresinya kan, karena di hadapan Tuhan menyembah berhala adalah berzina kan. Tapi hukum pertama justru ini dilanggar. Karena betul memang kalau tidak menyembah kelihatan. Kalau tidak menyembah dengan aksesoris yang kelihatan kan gak asik. Nah, saya ingatkan buat Bapak Ibu semua. Pertempuran penyembahan kita sekarang adalah Tuhan melawan materialisme sekarang ini. Coba nanti baca Wahyu 13, baca Wahyu 14. Kalau tidak punya cap di dahi dan tangan dari binatang itu, tidak bisa berdagang, tidak bisa menjual dan membeli. Orang suka tafsirkan itu chip, bolehlah. Tapi sebetulnya kita tidak mau tergiring ke situ kan. Chip kan kalau misalnya untuk kontrol kesehatan oke juga. Ada orang operasi supaya pengentalan darahnya dikontrol, taruh chip. Kan oke lah untuk kesehatan. Tapi kalau sudah dahi dan tangan, itu arti rohaninya apa? Cara berpikir dan cara bekerja. Itu sudah dikuasai oleh anti-Kristus system. So artinya begini Pak Rubin, orangnya bisa di gereja, tapi dia tetap ada di anti-Kristus system. Oh bisa. Karena ini soal apa yang di kepala dan apa yang di tangan. Orang kan suka tarik dulu pengajaran akhir zaman kan, wih hati-hati dengan chip. Tapi saya pikir chip kalau untuk ngontrol kesehatan ya oke lah. Itu kan teknologi kan. Tapi arti rohaninya sebetulnya. Sistem cara berpikir dan sistem cara kerja. Boleh orangnya ada di kebaktian. Tapi dia tetap ada di duniawi. Sistem duniawi. Makanya saya ajak Bapak Ibu semua. Yuk menyembah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya tutup dengan ini. Sebab begini. Siapa yang kita sembah? Itu kemudian begini. Hidup kita akan terarah kemana? Ya, siapa yang kita sembah? Itu akan mengarahkan hidup kita ke arah kemana. Sebab siapa yang kita sembah, itu akan jadi prioritas kita dalam kehidupan. Kita sekarang gak ada kesempatan di tengah-tengah loh Bapak Ibu. Saya mau katakan buat Bapak Ibu ya. Sekarang ini orang sangat baik atau sangat jahat. Gak ada area netral sekarang ini. Oke, Matius 6 ayat 24. Kita selesai dengan ayat ini. Setelah ini saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Saudara mau berubah ke arah Kristus? Amin. Boleh minta tim musik maju ke depan? Sebentar saya akan selesai. Ya, thank you. Nah, ini dia Bapak Ibu. Di hari-hari terakhir memang tidak ada area netral. Ya, jangan konsentrasi penyembahan hanya di acara kebaktian, jangan. Konsentrasilah penyembahan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Saya berdoa kita sadar Tuhan di semua aspek kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu mau menghormati Tuhan setinggi-tingginya? Loh, kok kurang yakin? Bapak Ibu mau menghormati Tuhan setinggi-tingginya? Takut akan Tuhan itu adalah ini, menghormati Tuhan setinggi-tingginya. Mazmur berkata begini, singa muda mati kelaparan. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan yang baik. Amin? Oh iya, enggak usah takut, enggak usah takut.
Ya, Pastor Wikan paling tahu saya lah. Saya paling anti berharap sama manusia. Really. Ya, kadang-kala anak-anak rohani saya berkata, Kak Rubin kalau sharing jangan keras-keras lah. Saya bilang gak keras loh. Kan biasa saja itu. Ya, udahlah. Yang enak-enak saja lah. Nanti gak dipanggil lagi. Saya bilang, sembarangan. Kan saya bukan cowok panggilan kan. Saya berkata, ya udahlah Tuhan suruh sharing apa, sharingkan saja. Ya, sebab saya mau begini. Semua orang, mumpung kita masih punya kesempatan yang Tuhan berikan. Mari begini, kita berubah ke arah karakter Kristus. Ya, tujuan tertinggi kekristenan, sorry to say ya, bukan masuk surga. Surga itu tempatnya Tuhan. Kita itu nanti ada di kerajaan surga, di bumi dan langit yang baru kan. Tujuan tertinggi kekristenan. Ada satu anak, saya lagi nongkrong di Melbourne. Anak teenager, usia kira-kira ya waktu itu 16 tahun lah. Saya ngobrol sama mereka. Saya suka bergaul sama anak-anak muda begitu, ngobrol. Kayak anak-anaknya Ajito, Fieri. Suka ngobrol saja, ngobrol. Sama mereka saya dapat banyak masukan. Tiba-tiba dia ngomong gini. Om Rubin, ya saya tanya kenapa? Iya ya, banyak orang sekarang suka surga, tapi tidak suka pemiliknya. Saya duduk, saya diam loh. Sampai saya berkata begini, tadi pagi kamu makan apa kok pinter begini? Loh, belum tentu pendeta bisa mikir sampai ke titik itu. Dia berkata begini, banyak orang suka surga, tapi belum tentu suka pemiliknya. Terus dia tanya lagi kepada saya, Om Rubin, surga itu tempat ya? Saya diam saja. Ini agak dalam ini. Kemudian dia berkata begini, iya, kalau surga itu tempat, berarti ada tempat yang lebih besar daripada Tuhan. Tuhan ada di dalam tempat. Dia kan berarti kalah besar dengan tempat. Waduh. Itu bulu kuduk agama saya berdiri semua loh Bapak Ibu. Saya pengen tangking dia jadi kodok loh, coba bayangkan. Tapi saya sadar, enggak. Itu pewayuan dalam itu. Dia berkata, loh kalau surga itu seperti tempat begitu, kan berarti Tuhan ada di dalamnya. Tuhan kalah kecil sama tempat. Itu dalam. Itu kalau dicerna dalam. Sebab dia lagi ngomong begini. Makanya dia berkata, Tuhan itu lebih besar daripada apapun. Hormati dia dimanapun dia berada. Hargai dia. Oh iya. Makanya please yuk. Tujuan tertinggi kekristenan itu karakter Kristus, sudah. Yang mau katakan amin? Tidak ada yang lain. Coba, pasangan jangan saling kasar. Bisnis jangan saling curang. Kalau janji tepati walaupun rugi. Saya dalam hidup mending jadi korban daripada mengorbankan orang. Saya punya prinsip, saya jadi korban gak apa-apa. Tapi saya tidak pernah mau mengorbankan orang. Saya tidak mau berkhianat dalam hubungan. Sebab saya tahu begini. Itu yang harus kita kejar dalam kehidupan. Nah, ini dia. Matius berkata begini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada berapa? 2 tuan. Ada 2 tuan, 2 kepala. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang. Dan ia akan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Nah saya pikir Tuhan itu di-compare dengan the kingdom of darkness. Enggak. Karena ayat berikutnya berkata begini. Ini perjanjian baru loh. Kamu tidak bisa mengabdi. Mengabdi itu apa? Tahu di keraton ya? Istri saya sahabatnya banyak orang keraton. Di keraton itu Bapak Ibu, abdi dalam itu. Kalau sudah masuk ke area sultan, ngesot. Dan kalau ngomong gaji, aduh lah. Mereka mengayuh sepeda bisa kiloan meter, bayangkan. Untuk mengabdi dari kakeknya, anaknya, cucunya. Gak ngomong fasilitas, gak ngomong tentang gaji, gak ngomong tentang kehidupan yang mewah, enggak. Mereka mengabdi yang penting raja disukakan. Sebab di area penyembahan, bukan lagi bicara berkat. Saya gak setuju kalau orang berkata, mari menyembah Tuhan supaya diberkati. Penyembahan gak ada hubungan dengan berkat. Berkat sudah tersedia di salib Kristus. Yang setuju katakan amin.
kutuk dipatahkan supaya berkat turun. Tapi yang namanya penyembahan, itu soal karakter. Sorry, orang sombong tidak bisa menyembah. Pak, tapi tangannya terangkat. Gak ada hubungan. Tangan boleh terangkat kalau hatinya tetap tinggi. Nyanyi boleh hebat, tapi kalau kemudian masih curang, susah menyembah. Orang yang tidak remuk hatinya, tidak bisa menyembah. Sebab banyak orang yang rendah hati, yang bisa mengabdi pada raja. Makanya kalau sudah di area penyembahan, itu karakter mesti berubah. Saya tadi kasih tahu, abdi dalam, nggak ngomong gaji, nggak ngomong posisi. Dedikasikan seumur hidup sampai mati. Ada di kerajaan. Menyembah raja. Karena memang dia layak disembah. Kamu tidak bisa mengabdi. Tidak dapat. Kepada Allah dan kepada Mammon. Lifehouse, saya ingatkan. Pertempuran ini di depan mata sekarang. Kita putuskan. Gak ada kesempatan di tengah-tengah. Taat sama dia. Atau kita taat sama materialisme. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Saudaraku, saya percaya kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Rubin Ong. Sebelum kita akhiri ibadah ini, saya mau mengingatkan saudara semua bahwa hari Kamis besok kita tidak ada live talk sebab ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus, tetapi kita ada ibadah online. Kenaikan Tuhan Yesus jam 10 pagi. Hari Kamis tanggal 13 ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga jam 10 pagi. Jangan lupa follow dan subscribe Instagram Lifehouse Community, YouTube channel Lifehouse Community, dan Lifehouse Music. Saudara akan diberkati dengan renungan harian, dengan kebenaran firman Tuhan dan pujian penyembahan yang saya percaya membangun iman kita semua. Dan the last but not least, setiap hari Sabtu luangkan waktu saudara. Hanya 25-30 menit, sesempatnya saudara, senyamannya saudara, jam berapa. Ya, video Bible Study, program live study sudah tersedia sejak jam 5.30 pagi, jam 6 pagi. Jadi kapanpun saudara sempat, jam 10, jam 9, jam 8. But make sure siapkan waktu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat kedua belah tangan kita. Kita datang kepada Tuhan. Kiranya diberkati buah tanganmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati sanak famili keluargamu, diberkati apapun yang kau kerjakan. Sebab engkau punya tugas untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biar kiranya berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, menjemput orang-orang yang hidup berkenan di hadapannya. Sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday, God bless you.